Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1568 sampai tahun 1570. Tsunami yang tiba-tiba terjadi di Laut Cina Selatan sungguh mengejutkan. Bagaimanapun, tsunami itu bukanlah sesuatu yang wajar di mata Kevin Ye, melainkan didorong oleh seseorang di balik layar. Kekuatan gelap di balik tsunami itu membuat Kevin Ye mencium bau yang tidak asing lagi. Perasaan yang tidak asing ini terlalu mirip dengan seseorang. Orang ini bukanlah orang lain, melainkan Ye Xiuluo. Saat ini, di pantai, sambil menatap langit, para wisatawan di pantai berlarian, menangis, dan menjerit. Menghadapi sekelompok orang biasa ini, tsunami memang merupakan bencana besar, tetapi bagi Kevin Ye dan yang lainnya, apa yang disebut tsunami itu bukanlah apa-apa. Masih berkeliaran di laut, memandangi ombak yang bergulung-gulung dari langit, Lin Sailing dan Mia Fang semuanya menatap Kevin Ye, pasang surut, apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah kau ingin menghentikannya? Jelas, salah satu dari ketiga orang ini dapat dengan mudah menghentikan apa yang disebut tsunami itu, tetapi Kevin Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak usah terburu-buru, selama kau menjamin keselamatan orang-orang yang tidak bersalah itu, aku benar-benar ingin melihat apa yang ingin dilakukan Ye Xiuluo ini. Mendengar perkataan Kevin Ye, Lin Sailing dan Mia Fang langsung mengangguk. Hampir bersamaan, ketiga orang itu melesat, dan sesaat kemudian mereka menghilang dari laut. Berdiri di atas awan, Kevin Ye dan tiga orang lainnya melihat ke bawah ke permukaan laut. Di seberang pasang surut, Kevin Ye dengan jelas melihat sosok yang sedang menunggangi ular laut. Dia hanya berjarak sangat jauh. Dia tidak peduli dengan penampilan orang itu, tetapi dia jelas bukan Ye Xiuluo sendiri. Itu hanya alam di Yuan, dan berani membuat gelombang. Jelas, Mia Fang dan Lin Sailing juga memperhatikan sosok di seberang ombak dan mengeluarkan suara menghina. Ye Qian tersenyum tipis dan berkata, jangan pedulikan dia, pertama-tama orang-orang ini di laut keluar lagi, jangan biarkan dia menyakiti orang yang tidak bersalah. Dengan lambaian tangan besar Kevin Ye, orang-orang di pantai itu tidak membutuhkan kendali Kevin Ye. Mereka berlari lebih cepat dari kelinci. Adapun mereka yang biasa bermain di laut, itu adalah nasib buruk. Mereka berenang ke tepi pantai dengan putus asa, tetapi kecepatan mereka tidak dapat mengejar kecepatan gelombang laut. Dan tangan Tuhan Kevin Ye melambaikan cahaya keemasan, dan segera mendorong orang-orang di laut ke tepi pantai. Lari, lari. Di tepi pantai, orang-orang itu mati-matian ingin melarikan diri, seluruh pemandangan menjadi kacau. Dan pada saat ini, air laut tiba-tiba naik ke laut, menggulung semprotan air lama yang tinggi, dan semprotan itu tampaknya memiliki tujuannya sendiri, dan menyapu seorang gadis kecil yang menangis di pantai. Kevin Ye tiba-tiba merasakan ledakan kejutan, apa yang ingin dilakukan orang-orang di aula sura ini. Sungguh aneh untuk memulai dengan boneka kecil. Ombaknya sangat besar sehingga orang lain tampak mengabaikan segalanya. Mereka hanya menyapu ke arah gadis kecil di tepi pantai. Dalam waktu singkat, gadis kecil itu terlibat dalam air laut. Pada saat ini, langit di Laut Cina Selatan juga menunjukkan tanda-tanda akan cerah. Pasang surut, apakah kamu ingin melakukannya? Mia Fang bertanya lagi. Bagaimanapun, Mia Fang berhati lembut dan tidak bisa melihat seorang gadis kecil ditangkap oleh orang-orang dari aula surah. Kevin Ye mau tidak menjawab, tetapi mengangguk. Dengan persetujuan Kevin Ye, Mia Fang segera mengambil tindakan. Dia tidak pernah pergi mencari orang-orang setelah ombak. Saat ini, dia hanya mengulurkan tangan dan pelangi panjang menderu lewat, memotong ombak secara langsung. Kemudian Mia Fang bersenandung lembut, pecah. Kemudian pasang surut tampaknya tidak terkendali, mendorong gadis kecil itu ke puncak pasang surut, dan kemudian dengan aman ke pantai. Mereka sudah mendapatkannya, tetapi dalam perjalanan, Cheng Yaojin terbunuh lagi. Ini tidak terduga bagi orang-orang aula surah. Namun, saat ini, pria yang menunggangi ular laut itu tidak bodoh. Dia tahu bahwa kultivasi pria yang melakukan gerakan itu jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Bahkan jika dia melibatkan dirinya lagi, tidak ada artinya. Jadi dia menatap pantai dengan tajam, lalu menoleh dan pergi bersama ular lautnya. Setelah beberapa saat, langit di Laut Cina Selatan kembali cerah, tetapi pantai di Laut Cina Selatan sekarang kosong. Meskipun tsunami aman dan sehat, mereka yang ketakutan tidak berani datang ke pantai lagi. Lagi pula, mereka tidak tertarik untuk bermain, dan hidup lebih penting daripada bermain. Aku ingin ibuku, aku ingin ibuku. Di pantai saat ini, gadis yang hampir tersapu ombak menangis. Gadis kecil itu berusia sekitar 4 atau 5 tahun, baju renang merah muda kecil sangat cantik. Wajar bagi anak-anak untuk menangis ketika mereka takut seperti ini. Selain itu, tidak ada orang lain di pantai ketika air pasang baru saja berlalu. Sudah menjadi sifat manusia untuk sendirian di pantai sebesar itu. Namun, saat gadis kecil itu menangis, beberapa sosok tiba-tiba muncul di sampingnya.
Melihat gadis kecil itu seperti boneka porselen, Lanakin segera menggerakkan hatinya yang penuh belas kasih dan menggendongnya dengan rasa iba. Adik perempuan, jangan menangis, jangan menangis. Jadilah anak yang baik. Gadis kecil itu tertegun, dengan mata besar penuh air, dan menatap Lanakin, Kevin Ye, dan orang asing lainnya. Dia bergumam dengan mulut kecilnya dan berkata, kakak perempuan, apakah kamu orang jahat? Jelas, kesadaran bela diri gadis kecil itu masih relatif kuat, menatap mata Kevin Ye dan yang lainnya, masih ada sedikit kewaspadaan. Namun, Kevin Ye dan yang lainnya tidak bisa tertawa atau menangis. Adik kecil, kami bukan orang jahat. Kami juga turis di sini. Mia Fang menjelaskan kepada gadis kecil itu. Dan Lin Sailing berkata, adik kecil, di mana keluargamu? Bagaimana kalau kami mengantarmu pulang? Mendengar pertanyaan Lin Sailing, gadis kecil itu menangis lagi dan berkata, rumah. Aku tidak tahu di mana rumahku, Bu Hoho. Bagus, bagus, jangan menangis, jangan menangis. Pada saat itu, Kevin Ye juga melangkah maju, menatap gadis kecil itu dengan senyum di wajahnya, dan kemudian dengan sayang menyentuh kepala gadis kecil itu. Tiba-tiba, gadis kecil itu tiba-tiba menjadi tenang. Adik kecil, jangan menangis. Bagaimana kalau trik sulap untukmu dari kakak? Jelas, Kevin Ye memiliki banyak pengalaman dalam membujuk gadis-gadis. Mendengar perkataan Kevin Ye, gadis kecil itu langsung berhenti menangis, lalu sepasang mata berair menatap Kevin Ye dan berkata dengan rasa ingin tahu, sihir. Kakak, kamu bisa melakukan sihir. Benarkah? Tentu saja. Saat ini Kevin Ye tersenyum cerah, mengenakan celana panjang besar, tanpa tubuh, dia tiba-tiba melambaikan tangannya segera mengeluarkan boneka babi berbulu. Adik perempuan, berikan padamu. Melihat adik babi merah muda itu, gadis kecil itu segera memecah air matanya menjadi senyuman dan berseru, wow, ini halaman, kakak, kamu sangat hebat. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba datang ke pantai. Yang pertama adalah seorang wanita berpakaian gaun merah, dan di belakang wanita itu ada sekelompok pengawal berpakaian hitam. Mereka datang ke Kevin Ye dan yang lainnya dengan cara yang ganas. Bab 1569. Kevin Ye dan yang lainnya telah datang ke ujung bumi untuk berlibur dan bersantai, tetapi mereka tidak menyangka akan menemui hal semacam ini di jalan. Namun, orang-orang dari Aula Surat tiba-tiba muncul di Laut Cina Selatan, yang membuat Kevin Ye merasa sedikit waspada. Bagaimanapun, Ye Xiuluo terlalu dalam untuk bersembunyi. Tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan dalam kegelapan. Namun, Kevin Ye sangat menyukai gadis kecil yang cantik ini. Sangat disayangkan bahwa keluarga gadis kecil itu telah menemukannya sekarang, dan tidak menyisakan banyak waktu untuk bergaul dengan Kevin Ye dan yang lainnya. Sejak wanita dan pengawal di belakangnya muncul, Kevin Ye telah memperhatikan sekelompok orang ini. Hanya dari kejauhan melihat wanita itu, hati Kevin Ye tiba-tiba menjadi dingin. Wanita itu mungkin berusia 20-an, dan wajahnya dapat dianggap sebagai 8 poin kecantikan, tetapi seluruh momentum tubuhnya tampaknya bukan wanita yang lemah, dan napas kelas atas seperti itu sangat jelas. Sampai dia mendekat, wanita itu berteriak pada Kevin Ye dan yang lainnya, berkata, siapa kalian? Lepaskan Niu Niu. Ketika gadis kecil itu mendengar suara wanita itu, dia berbalik dan berseru, Bu, Ibu. Pada saat itu, sekelompok pengawal di belakang wanita itu tidak munafik. Mereka segera mengelilingi Kevin Ye dan yang lainnya. Pandangan itu bermusuhan. Dalam menghadapi situasi ini, Lin Sailing dan Mia Fang agak kesal, sementara Kevin Ye tidak berdaya untuk tersenyum. Bagaimanapun, mereka dikelilingi oleh sekelompok orang biasa, yang benar-benar ironi besar bagi Kevin Ye, abadi pertama di 9 alam. Lepaskan Niu Niu, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Wanita itu berbicara lagi dengan suara dingin. Jelas, rasa kesiapan wanita itu begitu kuat sehingga dia sudah paranoid. Meskipun sedikit tidak senang, Kevin Ye masih berkata kepada Lanakin, karena Tuan telah datang, kembalikan anak itu kepada orang lain, atau mereka akan memperlakukan kita sebagai orang jahat. Lanakin berkata, lalu menurunkan gadis kecil itu. Gadis kecil itu segera berlari ke wanita itu, dan wanita itu juga menggendong gadis kecil itu, Niu Niu, kamu baik-baik saja. Takut setengah mati, ibu setengah mati. Di hadapan putrinya, wanita itu menunjukkan sedikit cinta. Namun saat ini Lin Sailing tidak marah terhadap wanita itu, halo, sekarang kamu bisa membiarkan orang-orangmu minggir. Kata-kata Lin Sailing penuh dengan ketidakpuasan, tetapi itu sudah sopan. Jika kamu menempatkan mereka di depanmu, orang-orang ini akan dipukuli ke utara. Mendengar kata-kata Lin Sailing, wanita itu tiba-tiba menjadi leng, lalu mengangkat kepalanya untuk melambaikan tangan kepada pengawalnya, yang segera memberi jalan. Ketika Kevin Ye dan yang lainnya hendak pergi, gadis kecil bernama Niu Niu itu tiba-tiba berkata kepada ibunya, ibu harus minta maaf kepada kakak laki-laki dan kakak perempuanmu. Kamu telah melakukan kesalahan. Ucapan serius gadis kecil Niu Niu membuat wanita itu terdiam sejenak. Kemudian, gadis kecil itu melanjutkan, baru saja semua orang lari.
Kakak laki-laki dan kakak perempuan itulah yang menyelamatkanku, bermain denganku, dan memberiku mainan Paige. Tetapi ibuku menganggap mereka sebagai orang jahat, jadi ibu harus minta maaf. Mendengarkan perkataan putrinya, wanita itu merenung sejenak, lalu dengan lembut menurunkan gadis kecil Niu Niu. Wanita itu berkata dengan suara lembut, Niu Niu, apa yang kamu katakan itu benar. Gadis kecil itu langsung mengangguk dan berkata, itu benar. Guru berkata bahwa anak yang baik tidak bisa berbohong. Begitu. Ibuku salah. Ibunya lah yang salah dengan mereka. Setelah itu, wanita itu bangkit dan berjalan menuju Kevin Ye dan yang lainnya. Saat itu, wanita itu menatap Kevin Ye dan 4 orang lainnya. Namun, ketika dia melihat wajah Kevin Ye dan yang lainnya, wanita itu tiba-tiba merasa menggigil. Dampak visual itu benar-benar membuatnya sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, anak laki-laki di depannya begitu cantik sehingga dia secantik dewa matahari. Dan 3 gadis lainnya juga unik. Sebelum bertemu Kevin Ye dan yang lainnya, wanita itu disebut warna unik pertama di Laut Cina Selatan untuk sementara waktu. Namun, dibandingkan dengan gadis-gadis di depannya, itu hanya sedikit penyihir. Mereka disebut yang terbaik di dunia. Kevin Ye awalnya berpikir bahwa wanita ini datang untuk meminta maaf kepada dirinya sendiri dan orang lain, tetapi jelas mereka terlalu banyak berpikir. Bahkan jika wanita sekuat itu meminta maaf, cara dia meminta maaf bukanlah seperti yang dibayangkan Kevin Ye dan yang lainnya. Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Wanita itu berkata sambil mengulurkan tangan. Pengawal di belakangnya segera menyerahkan cek dan pena emas kepada wanita itu. Kevin Ye dan yang lainnya memperhatikan wanita itu melambaikan pena dan menulis beberapa kata di buku cek. Kemudian dia merobek cek itu dan menyerahkannya kepadanya. Ini $1 juta. Ambillah sebagai hadiahku. Tindakan wanita ini mungkin merupakan hal yang baik bagi orang biasa, tetapi merupakan penghinaan besar bagi Kevin Ye dan yang lainnya. Ini adalah pertama kalinya Kevin Ye menyadari perasaan tidak nyaman karena dipukul dengan uang. Lana Qin saat ini berteriak marah, matanya terbelalak menatap wanita itu, jika bukan karena Kevin Ye yang menghalangi di depannya, dia pasti akan marah. Dan wajah Mia Fang dan Lin Sailing juga sangat jelek saat ini. Kevin Ye diam-diam mengambil cek di tangan wanita itu. Pada saat Kevin Ye menerima cek tersebut, raut wajah wanita itu menunjukkan senyum bangga, dan berkata dalam hatinya, betapa tampannya dirimu, kamu bukanlah seorang majikan yang terbuka terhadap uang. Tampaknya tindakan Kevin Ye semakin menegaskan kebenaran bahwa uang adalah yang tertinggi di hati wanita. Namun, setelah menerima cek tersebut, Kevin Ye melakukan tindakan yang tidak dapat dipikirkan oleh semua orang, dan juga tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Pada saat itu, Kevin Ye tampak seperti seorang jenderal sihir, dari tangannya tiba-tiba keluar sebatang rokok, dan kemudian Kevin Ye hendak menggoyangkan cek di tangannya, tetapi dalam sekejap, cek tersebut langsung terbakar. Dan Kevin Ye memegang sebatang rokok di mulutnya, diam-diam menyalakan rokoknya dengan cek yang menyala ini. Kamu. Wanita itu sudah konyol saat ini, dalam hati berkata dengan heran, bagaimana dia melakukannya. Dan Kevin Ye tidak memberi wanita itu kesempatan untuk berbicara lagi, hanya berkata, kami telah mengambil hatimu, sekarang kamu bisa pergi. Menghadapi remaja yang begitu ajaib di depannya, wanita itu merasa gugup. Tampaknya mata pemuda itu dapat melihat semuanya saat ini, dan dia berdiri di depannya seperti buah merah. Tidak berani untuk terus tinggal, wanita itu segera membawa putrinya dengan sekelompok pengawal di belakangnya untuk pergi dengan tergesa-gesa. Yah, orang macam apa? Memiliki uang itu hebat. Aku tidak tahu apa yang baik atau buruk. Lana Qin melihat ke belakang wanita itu pergi dan mendengus marah. Tetapi saat ini, Kevin Ye memegang cincin rokok, menyipitkan matanya, setengah cincin itu hanya berlari ringan, kamu tidak merasa tubuh wanita ini memiliki rasa yang familiar. Selera yang familiar. Ketiga wanita itu tiba-tiba menghadapi tidak normal, melihat penampilan Kevin Ye semuanya menjadi ambigu dan aneh. Bab 1570. Kemunculan tiba-tiba orang-orang di aula surah di Laut Cina Selatan, serta wanita misterius berbaju merah, semua ini membuat Kevin Ye merasa sedikit sulit dimengerti. Kevin Ye tidak tahu apa yang ada di Laut Cina Selatan yang didambakan Ye Xiuluo, dan rahasia macam apa yang tersembunyi di dalam wanita berbaju merah, dan mengapa ada bau deja vu di tubuhnya. Semua ini tampaknya menjadi teka-teki bagi Kevin Ye. Sekarang, Kevin Ye dapat dikatakan sebagai ahli agama Buddha, tetapi meskipun dia sekuat dia tidak dapat mengetahui di mana Ye Xiuluo sekarang. Faktanya, setelah pertempuran dengan iblis darah, Kevin Ye telah mengetahui bahwa Ye Sura sebenarnya adalah juru bicara iblis darah di dunia. Dia mewarisi keterampilan iblis darah, tetapi saat ini, Kevin Ye dapat memahami bahwa itu hanya itu. Setelah tsunami, Laut Cina Selatan sekarang berada dalam ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Pihak berwenang Laut Cina Selatan juga telah menghitung korban tsunami. Tsunami hanya melukai 2 atau 3 orang. Tidak ada yang hilang dalam tsunami itu. Terlebih lagi, beberapa harta benda hilang. Tidak ada yang perlu dikatakan.
Saat ini, Laut Cina Selatan, sebuah pulau kecil, dikelilingi oleh awan hitam, tidak seorang pun tampaknya memperhatikan pulau sekecil itu. Namun, di tengah pulau itu, berdiri sebuah istana ilusi, yang juga mengungkapkan bau yang menyeramkan dan berdarah di sekitarnya. Tampaknya tidak ada makhluk hidup lain di pulau itu kecuali istana itu. Tulang-tulang berbagai makhluk dapat terlihat di mana-mana. Istana itu dikelilingi oleh rawa hitam, yang membuat orang tidak berani mendekatinya. Saya tidak tahu berapa lama kemudian, istana itu tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah, gagal, benar-benar gagal lagi, ini adalah ketiga kalinya, tangan hantu, bagaimana menurutmu aku harus menghukummu? Di aula istana saat itu, sesosok gelap merangkak di tanah, terengah-engah oleh napas kemarahan, sementara seorang sosok berjubah hitam berdiri di tangga aula. Dari bentuk tubuhnya, tinggi jubah hitam itu hampir sama dengan orang biasa, tetapi yang mengerikan adalah wajah orang itu tersembunyi di balik jubah itu, dan tidak ada jejak ekspresi. Hanya sepasang mata merah darah yang bersinar di aula yang gelap. Di samping jubah hitam itu, ada seekor binatang buas yang besar berdiri. Binatang buas itu berwarna hitam, dengan 5 kaki dan 3 ekor. Hanya ada bulu putih di bagian depan dahinya. Ekspresi ganas itu menatap tangan hantu yang gemetar di bawah. Taring-taring haus darah itu terbuka dan tertutup, dan sepertinya tangan hantu di bawah itu bisa dihancurkan kapan saja dan di mana saja. Menghadapi kemarahan si jubah hitam, tangan hantu itu gemetar ketakutan dan berkata, pelindung Dharma, menyelamatkan nyawa, aku sudah berhasil, tetapi siapa yang pernah ingin membunuh Cheng Yaojin di jalan? Pihak lain adalah penguasa alam Tianyuan, dan bawahannya tidak dapat mengalahkannya. Oleh karena itu, bawahanku mundur. Saat dia mengatakan ini, hantu itu bersujud kepada jubah hitam dan berkata, tolong lindungi Dharma dan beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kepala aula. Tolong lindungi Dharma dan bersikap baik. Bagaimanapun, pelindung Dharma kiri aula Sura di depannya adalah seorang master yang membunuh orang tanpa berkedip. Dia mengacaukan masalah itu beberapa kali. Mungkin dia bisa bunuh diri. Namun, mendengarkan penjelasan tangan hantu itu, jubah hitam bersinar dengan cahaya di matanya dan mencibir, alam Tianyuan. Di tanah laut Cina Selatan, ada sosok di alam Tianyuan. Apakah Anda melihat penampilannya dengan jelas? Jelas, pelindung Dharma dari aula Sura masih sedikit takut. Lagi pula, di Laut Cina Selatan, ada banyak orang kuat dan ahli, jadi tidak mudah untuk mendapat masalah dengan 13 faksi Laut Cina Selatan. Selain itu, ada Zun Iblis yang sangat kuat di Laut Cina Selatan. Kekuatan rubah iblis berekor 10 tidak kalah dari Master Aula-Aula Sura. Oleh karena itu, untuk bertahan hidup di Laut Cina Selatan, kita harus berhati-hati selangkah demi selangkah. Bawahanku, aku tidak melihat penampilannya dengan jelas, tetapi aku yakin bahwa dia bukan anggota gerbang surga yang tersembunyi. Itu bukan dari gerbang surga yang tersembunyi. Siapa itu? Apakah ada master di Laut Cina Selatan? Pelindung Dharma kiri dari Aula Sura segera jatuh ke dalam meditasi. Pada saat ini, tangan hantu itu tidak berani berbicara sama sekali. Dia masih berlutut di tanah, yang tampaknya sedang menunggu persidangan. Setelah lama terdiam, si jubah hitam tiba-tiba melambaikan tangan, dan tiba-tiba segerombolan burung gagak terbang ke dalam aula. Tidak ada perbedaan antara burung gagak dan burung gagak biasa. Bayi yang baik, silakan cari tahu siapa yang merusak bisnisku di Laut Cina Selatan. Burung gagak itu tampaknya dapat memahami kata-kata si jubah hitam, dan setelah berkicau beberapa kali, mereka semua terbang keluar dari aula. Dengan cara ini, si jubah hitam kembali menatap tangan hantu di tanah, bangun. Mendengar kalimat ini, tangan hantu itu segera mengucapkan terima kasih dan berkata, terima kasih telah melindungi Dharma. Terima kasih telah melindungi Dharma. Tangan hantu, kau dapat dianggap sebagai stafku yang efektif. Kau tidak pernah mengecewakanku dalam setiap tindakan di masa lalu, tetapi kali ini kau telah gagal satu demi satu. Aku sangat kecewa dengan kinerjamu kali ini. Setelah itu, si jubah hitam berbalik dan melanjutkan, tetapi demi prestasi masa lalumu, aku akan mengampuni nyawamu untuk sementara waktu, tetapi kepalamu untuk sementara disimpan di lehermu. Kau memberiku untuk mengingat, kau masih memiliki satu kesempatan, hanya satu kesempatan. Jika kau tidak dapat memperoleh kembali anak dan benda itu, hidupmu tidak akan menjadi milikmu lagi, apakah kau mengerti? Ya, aku ingat bahwa jika aku melindungi Dharma, aku pasti akan menyelesaikan tugas kali ini, dan aku tidak akan mengecewakan pelindung Dharma. Si jubah hitam melambaikan tangannya dan berkata, pergilah, bawa 12 dewa dari kuil sayap kiriku bersamamu. Kali ini kau hanya perlu berhasil dan tidak gagal. Apakah kau mengerti maksudku? Ya, aku akan pergi. Kemudian tangan hantu itu gemetar dan meninggalkan aula. Sampai tangan hantu itu pergi, jubah hitam itu menyeringai. Perlahan, dia melepaskan topi hitam yang menutupi kepalanya. Tiba-tiba, wajah cantik terpampang di aula ini. Itu adalah wajah wanita. Itu cantik dan menawan. Itu hanyalah eksistensi yang luar biasa.
Tidak seorang pun akan mengira bahwa pelindung kiri Aula Surah yang pembunuh adalah wanita yang cantik dan mengharukan. Saat ini, pelindung Dharma Kiri menatap langit Laut Cina Selatan melalui pulau itu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dengan anggun. Tidak seorang pun tahu apa yang didesah wanita itu. Hanya wajah cantiknya yang terukir dalam di aula pulau terpencil itu.